warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu kullal makhluqat wa syamatuhu ala kullil bariyat wa huwa ilahul halimul mannan al-karimur rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah masdarul khalqi wa manba'ur rahamat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadil bashariyah wa qaiduhum ilal jannat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menjadikan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat di masjid yang penuh barakah ini. Salat ma'assalam senantiasa tercurah limpahkan kepada Panglima Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri, kemudian kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh kita adalah orang-orang yang semestinya selalu khawatir dengan keimanan kita sendiri, sebab kita tidak bisa menjamin iman kita. Ada orang yang semula tekun beribadah, tapi di akhir hidupnya masjid pun tak lagi ia singgahi. Ada yang semula terlihat sangat alim, tiba-tiba di akhir hidupnya ia berubah menjadi lalim atau lupa. Ada yang semula rajin bersedekah, tiba-tiba ia berubah amat serakah. Ada yang dahulunya menutup aurat, lalu mendadak ia tanpa sungkan membuka auratnya dengan penuh kebanggaan. Sungguh kita tak kuasa menjamin iman kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasakan kondisi semangat dalam beribadah, tetapi juga saat-saat tertentu kita juga sering mengalami kelesuan yang mengkhawatirkan. Ada kalanya kita sangat rajin membaca Al-Quran, tetapi ada saatnya pula kita dihinggapi rasa malas tak tertahankan. Kadangkala kita sangat bersemangat sholat berjamaah ke masjid, tetapi saat-saat tertentu sering pula kita merasa butuh energi lebih kuat untuk berangkat ke masjid. Ada saatnya kita merasa ringan datang ke majelis ilmu, tetapi di saat yang lain kita dihinggapi rasa berat dan jenuh. Ternyata sebagaimana tabiat iman yang lain turun, demikian pula halnya dengan amal kita. Ada saatnya kita bersemangat dalam beramal, tetapi kendala kita pun mengalami kelesuan dalam beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tabiat amal ini sebagai berikut. Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatsratun faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatsratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Segala sesuatu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa lesunya. Maka barang siapa yang masa lesunya berpegang kepada sunnahku, maka beruntunglah ia. Dan barang siapa yang merasa lesunya kepada selain sunnahku, maka sungguh ia telah binasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang tabiat amal.
dan juga tabiat orang yang beramal. Ada masa-masa syirrah atau masa-masa semangat, tetapi saat-saat tertentu seseorang akan mengalami masa fatrah atau masa lesu atau tidak bergairah dalam beribadah. Nah, bagaimana anjuran Rasulullah SAW untuk menyikapi tabiat amal juga tabiat orang beramal tersebut? Kita harus komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam situasi lesu, jangan meninggalkan amal soleh sama sekali. Namun sayangnya saat sebagian kita mengalami kelesuan di dalam beramal, seringkali kita meninggalkannya sama sekali. Akibatnya kita semakin jauh dari kebaikan dan hidayah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami'al Furqan rahimakumullah. Ada beberapa cara agar kita dapat istiqomah di dalam iman dan amal soleh. Pertama, perkuat istiqomahan dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah yang memberikan hidayah. Syarif Hansyar mengisahkan bahwa beliau pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, "Wahai Ummul Mukminin, apa doa yang paling sering dibaca Rasulullah SAW?" Ummu Salamah menjawab, beliau sering membaca, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ini adalah doa yang kita sering baca. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah memang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa doa yang sering kau baca adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang manusia pun melainkan hatinya berada di antara dua jemari Allah. Siapa saja yang dikehendaki Allah, pasti Allah akan meneguhkannya di atas iman. Dan barang siapa saja yang dikehendakinya, pasti Allah akan kuasa memalingkan dari kebenaran." Setelah itu Mu'ad bin Mu'ad yang meriwayatkan hadis ini membacakan doa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Quran Surat Al-Imran ayat 8. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, jika rasa lesu dan beramal soleh itu mendera kita, lalu ada rasa berat untuk beramal di saat kita semestinya beramal, maka segeralah ambil tindakan. Bersegeralah beramal dengan melipat gandakan kemauan. Jika ada rasa malas untuk sholat berjamaah di masjid, padahal azan telah berkumandang menyeru kita, segeralah ambil tindakan dengan bergegas ke masjid. Ketika rasa lesu membaca Al-Quran itu datang, jangan perturutkan kemalasan. Segera ambil tindakan, baca Al-Quran walau satu ayat. Ketika dorongan untuk sholat rawatib telah tunaikan, bersegeralah bangkit dan sholat rawatib. Demikian pula halnya pada saat kita merasa malas untuk menghadiri majelis ilmu. Langkah paling sederhana adalah memperkuat kemauan dengan bergegas berangkat. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Lalu yang ketiga, bersahabatlah dengan para salih atau orang-orang salih. Dr. Muhammad bin Hasan bin Aqil Musa menjelaskan, sesungguhnya di antara sarana ketubuhan yang terbaik adalah hubungan dengan orang-orang salih dan bersahabat dengan mereka. Bersahabat dengan orang-orang saleh memiliki banyak kebaikan.
bagi upaya menumbuhkan keteguhan, memperkuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga agar tetap berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu beserta orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Demikianlah antara iman, ketakwaan dan persahabatan bertautan dengan penjaga istiqomahan. Persahabatan di dalam iman ini yang akan selalu menyelamatkan kelak mereka bersahabat di dalam ketaatan kepadanya, akan terhubung kembali di akhirat. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran surat Az-Zuhruf ayat 67. Oleh karena itu, jadilah persahabatan dengan para salih agar semakin kuat keistiqomahan kita. Para sahabat salih agar menjaga kita, mendoakan kita agar selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu mengkaruniakan keistiqomahan kepada kita sehingga sampai nafas terakhir kita yang kita hembuskan di dunia ini, kita masih tetap menjadi hamba Allah yang taat, yang tunduk kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'annahum bimannika wa karimika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa'na al bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan wa man balagha ala khairin dunya khassah wa sa'iril muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا تكفروا الله أكبر. أقيموا الصلاة.